Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurhana Fakhria Imtinan. Kali ini saya akan membahas tentang proposal usaha dari masker yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Alasan saya memilih masker sebagai produk dalam usaha saya adalah karena di saat ini Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan masker dengan harga murah dan terjangkau. Manfaatnya adalah untuk yang pertama, mengembangkan usaha yang saya miliki. Yang kedua, membantu masyarakat mendapatkan harga masker yang murah dan terjangkau. Dan yang ketiga adalah untuk sebagai alat komunikasi kepada masyarakat terkait anjuran pemerintah dalam memakai masker. Selanjutnya yakni tentang profil perusahaan. Profil perusahaan di sini terdiri dari nama perusahaan, bidang, dan analisis SWOT. Nama perusahaan saya di sini yakni Masker Dupi. Dupi ini berasal dari singkatan 2 lapisan. Jadi masker saya memiliki 2 lapisan di sini. Lalu untuk bidangnya, perusahaan ini atau produk ini bergerak di bidang fashion atau konveksi. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama adalah strength. Strength dari produk saya adalah produk ini murah, diproduksi secara rumahan dan dapat diisi dengan tisu. Lalu weakness-nya adalah produk ini tidak memiliki lokasi penjualan sendiri. Opportunity-nya, kondisi saat ini di Indonesia sedang mengharuskan kita untuk menggunakan masker. Lalu threat atau ancamannya adalah sudah banyak orang-orang di luar sana yang menjual produk masker ini. Bab selanjutnya yakni analisis lingkungan. Dalam analisis lingkungan ini terdapat tentang produk, segmentasi pasar, target pasar, dan marketing mix. Yang pertama, produk dari perusahaan saya ini terbuat dari kain katun yang nyaman. Lalu segmentasi pasarnya, saya mengambil segmentasi pasar di semua kalangan, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Target pasarnya sendiri, saya mengambil orang-orang di sekitar rumah saya dan relasi-relasi saya. Untuk marketing mixnya terdapat produknya ini terbuat dari kain katun, dapat diisi tisu dan dapat dicuci kembali. Lalu untuk promosi dapat saya lakukan dengan menggunakan online, baik SMS, WA, ataupun Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Lalu dapat juga dengan secara pre-order. Untuk place-nya di sini adalah produksinya dan pemasarannya di sekitar rumah saya, yakni di daerah Sukodono Sidoarjo. Untuk price-nya, harganya di sini harga sangat terjangkau dengan keunggulan 2 lapis dan dapat diisi tisu, itu sudah sangat murah. Selanjutnya yakni analisis keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan modal. Modal sendiri ada 2, yakni dari bahan baku dan biaya peralatan. Dari bahan baku kita menemukan harga total yakni 36.000. Lalu untuk biaya perlengkapannya kita menemukan harga dengan harga 12.700. Jadi total modal untuk membuat produk ini adalah 48.700. Selanjutnya yakni perkiraan keuangan. Dengan harga modal 48.700, saya dalam produksi masker sebanyak 15 buah. Jadi harga pokok penjualannya atau HPP-nya adalah 48.700 dibagi 15. Ketemu harga 3.246. Selanjutnya adalah perkiraan laba rugi. Untuk laba dari produk ini saya mengambil 25% dari HPP. 25% dikalikan 3.246 ketemu harga Rp811,5. Lalu untuk harga tenaga kerja saya mengambil 15% dari HPP. 15% dikalikan 3.246.000 ketemu harga Rp486,9. Jadi harga jual satu produk adalah Rp3.246 ditambah Rp811,5 ditambah Rp486,9, totalnya
Rp4.544,4. Jika dibulatkan menjadi 5.000. Selanjutnya yakni perkiraan pendapatan. Dalam satu hari saya dapat menjual masker sebanyak 15 masker. Jika satu masker harganya 5.000, 15 dikalikan 5.000, maka dalam satu hari saya memiliki pendapatan Rp75.000. Rp75.000 jika dikalikan 30 hari, yaitu satu bulan saya dapat menghasilkan harga Rp2.100.000. Dari Rp2.100.000 per bulan, jika saya teruskan menjadi 1 tahun dikalikan 12 dikalikan Rp2.100.000, maka akan mendapatkan hasil Rp25.200.000. Selanjutnya yaitu perhitungan BEP atau break even point. Perhitungan BEP di sini adalah total biaya modal awal dibagi dengan harga jual rata-rata. Modal awal saya adalah Rp48.700 dibagi dengan harga jual rata-rata Rp5.000. Jadi total BEP-nya adalah 9,75 atau dibulatkan menjadi 10. Lalu total per hari yaitu BEP dibagi target setiap hari. BEP saya 10 pieces dibagi target setiap hari 15 pieces. Ketemu angka 0,67 per hari. Jadi untuk mencapai BEP saya harus menjual 10 masker dalam satu hari. Yang terakhir adalah bab penutup. Di sini saya memiliki kemungkinan perluasan usaha ini dengan cara memperluas jaringan pemasaran dan menambah pekerja dari produksi agar dapat memenuhi pemesanan secara tepat waktu. Lalu kesimpulan dari presentasi kali ini adalah mahasiswa seperti kita membutuhkan skill entrepreneur dikarenakan zaman sekarang mencari pekerjaan sangatlah susah dan persaingan kerja untuk melamar dalam suatu perusahaan itu juga sangatlah ketat. Jadi lebih baik kita membuka lapangan pekerjaan sendiri daripada kita bekerja pada orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.